number 9. Arisnanto Sutopo. First on duty, Akil Widiantoro. Plak 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 plak. Next on duty, Betida Kasiadi. Next on duty, Rusli Abdul Bakar. First on duty, Putra Adiguna. Next on duty, Amai Raihan Yaguza. Next on duty, Zenel Parkin. Adem. Thank you. Next on the Robi Tugara. Next on the Cahyo Aditomo. Alias Bob. Adem. Next on the Wahmi Reza. Next on the Rinaldi Adiandono. Next on the Asep Taiburo. Next on the Naraji Ramadan Putra. Next on the team, Kim Min Suk.
Next on the day, Sandy of Arabi. Ya. Udah dikasih. Dia tuh pakai Pro V1 ya? Kalau yang prototype kemarin? Group number 25, last group. First on the day, Henry Nasim. Di Indonesia yang suruh gini. Apalagi nyuruh bos kecil ya. Next on the day, Kevin Akbar. Next on the day, George Gandranada. Muntir. Main bagus. Shot. Berapa? 800 jadi ya? 800 ya? Iya kan? Mau berapa?
Anaknya si Ilyas itu. Mantap kali ya. Mana anaknya itu?
Jangan parah.
Kalingan ini ya, kalingan ya. Iya, terima kasih Pak, kawan-kawan wartawan sekalian. Perlu saya jelaskan di sini bahwa eh, pertama latar belakangnya Ibrahim Restanto Stopo itu siapa? Yang pertama itu di 2000 awal beliau itu, saya jadi junior waktu itu, terus dia mulai berkecimpung di dunia golf, yang mana mau mendirikan atau bersama-sama dengan kawan-kawan mendirikan perkumpulan yang namanya Aspirasi 8. Yang mana itu beliau itu yang mau bikin supaya kita punya talenta-talenta muda ke depan. Nah, oleh karena itu Aspirasi 8 itu dibentuk dengan beberapa orang teman-temannya, ada 8 orang lah, termasuk Ibrahim itu sendiri. Nah, kebetulan Ibrahim Restanto itu adalah bapak saya, bapak kandung saya. Waktu itu saya main di junior, main ke amatir, dan disokong oleh beliau, didukung, disupport oleh beliau. Mentally, financially, terus habis itu semuanya lah yang berhubungan dengan golf. Terus makanya saya selenggarakan turnamen ini. Saya melihat bahwa beliau terakhir itu ngomong sama saya, ingin saya menjadi profesional golfer yang handal. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain lah. Saya belum ada peluang atau chance untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, mimpi-mimpi beliau, karena ada dalam organisasi PGI waktu itu, PGPI ya kalau nggak salah. Persatuan Golf Profesional Indonesia, ya PGPI itu, saya sempat masuk ke dalam touringnya sebentar. Tapi saya lebih ke teachingnya. Nah, di teachingnya itu juga disokong dengan beliau. Kita mau bikin ngajarin anak-anak umur berapa. Nah, beliau kasih konsep, saya meneruskan. Nah, kebetulan juga saya belajar golf, saya sekolah golf, saya sekolah teknik, saya sekolah manajemen golf. Makanya saya balik ke sini, kita mendirikanlah namanya PIGA, Pondok Indah Golf Academy. Nah, oleh karena itu saya ada kesempatan kali ini, saya punya kesempatan untuk meneruskan mimpi-mimpi beliau lah. Makanya saya selenggarakan ini. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi, ini bukan kali yang pertama dan terakhir loh Pak. Nah, saya pengennya ini akan terus berlangsung, ada yang kedua dan seterusnya. Jadi bibit-bibit atau profesional golf di Indonesia ini akan maju di kancah ya minimal Asia. Yang saya harapkan di PGA Tour juga bisa ada, di PGA Tour juga ada nama-nama kita seperti yang barusan menang, Kevin, ya kan, ada Benny, ada ya top 5 kita lah. Nah, saya sih mimpi saya adalah mewujudkan itulah. Karena saya nggak bakal lupa dulu saya berada di mana gitu. Nah, sekarang saya punya dikasih Allah lebih lah untuk bisa mewujudkan hal itu. Nah, makanya adanya hari ini. Gitu. Jadi dengan Ibrahim Restanto Memorial Cup ini, pertama ini ada hari ayah. Jadi saya lakukan ini buat ayah saya. Saya ngomong, tolong saya dibantu dong, mau menyelenggarakan, mau ikut memprogramkan, mau berpartisipasi untuk kelangsungan golf profesional Indonesia. Jadi ya alhamdulillah ini udah terlaksana dengan baik. Dan juga pemain-pemain juga kita lihat ada yang kemenangan 10 under lagi hari ini. Jadi ya sangat-sangat menggembirakan lah. Bahwa kita main jelek itu nggak masalah. Tapi yang penting kita terus berlatih, terus bertanding. Yang mesti dibuat kan semua orang bisa main golf. Tapi nggak semua orang punya mental atau nggak punya dedikasi terhadap game of golf. Terutama ya pesan saya pokoknya ya semua yang memang
suka atau memang mengabdi di golf ini ya terus maju dan terus berusaha lah untuk menjadi lebih baik ya tentunya. Seiring berjalan waktu nanti ya time will tell lah dengan semuanya yang praktis dan segala macam, saya rasa semua itu pasti ada hasilnya gitu. Dan itu juga saya rasakan waktu zaman dulu saya kecil ya. Karena yang selalu ngerongrong tuh beliau gitu. Makanya saya bikin ini memorial segala macam itu untuk mengenang beliau dan dedikasi beliau dan kecintaan beliau terhadap olahraga ini sangatlah tinggi gitu. Jadinya ya jadi kayak teruskan aja lah ini. Nanti saya akan menggalang lah dengan saya punya teman-teman atau kolega atau koneksi atau connection atau teman-teman mitra bisnis saya atau klien-klien saya, ya kita coba bahu-membahu. Kadang-kadang kan dia nggak tahu kalau misalkan program ini tuh bagus gitu loh sebenarnya. Tapi kalau nggak kita sosialisasikan, kita kasih tahu sama mereka nggak tahu gitu loh. Jadi ya itu tugas saya lah. Makanya yang pertama kali ini saya mengasih lihat kepada mereka. Makanya bagus lihat teman-teman wartawan di sini jadinya semua orang nggak usah dari mulut saya secara langsung, dari mulut wartawan juga bisa sampai ke mereka message-nya gitu loh. Gitu. Jadi ya kita akan galang lah Pak itu sponsor-sponsor itu. Mudah-mudahan sih dengan ini banyak yang baca, banyak yang lihat, banyak yang nonton, banyak yang mau ikut berkecimpung gitu loh. Saya rasa soalnya banyak juga orang yang punya duit banyak ya Pak sebenarnya di luar sana, yang care juga, yang suka juga sama golf ini. Makanya kita ikut sama-sama, saya nggak capek-capek untuk ngomongin ayo kita ya mau nggak ikutan, mau nggak ini segala macam. Jadinya jadi tugas saya lah Pak itu nanti untuk menggalang semua itu. Hadiahnya akan nambah dong ke depan. Insya Allah. Doain aja Pak yang terbaik. Saya ingin mengundang seorang tokoh golf yang juga bersama-sama almarhum Bapak Ibrahim Aris Nanto Sutopo, yaitu Bung Nur Salam Tabu Salam, yang kiranya tanpa please, come on, jangan buat kita semuanya nanti nangis, terus nanti nggak selesai. Okay, great. Yeah, we remember his daddy as somebody yang tetap bersemangat untuk khususnya waktu mendirikan Aspirasi 8. Ya, waktu itu saya juga sedikit lebih muda. So I was part of it sebagai penyemangat atau sebagai yang meramaikan. Anyway, thank you for coming, Bung Nur. Last but not least, saya juga ingin memohon kesediaan yang kita hormati, yang kita cintai, yaitu Bapak Agus Triyono, kiranya berkenan untuk menyampaikan sepatah kata, tetap juga menjadi kenangan yang tiada buat kita menghormati his spirit never goes away dari our heart. Turnamen ini singkatnya berapa hari? Kalau saya bilang berapa jam? Terima kasih Gading Raya Golf. Bagaimana tepuk tangan yang meriah untuk Gading Raya Golf, for all the staff, untuk semua juga yang, dan untuk itu Kevin akan memperoleh yang namanya Champions Trophy Toko mewakili keluarga, yaitu piala The Champion. Already piala champion ini kalau buat professionals is something big, besar, 32 juta dolar rupiah. But one day gonna come to the great apa namanya itu hadiah yang kita harapkan juga Mas Ardi nanti akan mengilik para pemimpin dunia usaha maupun pemerintahan maupun Syekh Ibrahim Aris Nanto Sutopo yang akan mengakar di dunia golf Indonesia. Walaupun bagaimana masih perjalanan masih panjang, masih banyak Kevin yang lain, dan harapan kita bahwa nanti akan muncul juga sesuai dengan harapan almarhum Bapak Ibrahim Aris Nanto Sutopo,
bahwa akan ada the future champions of Indonesia. Ya. Ada yang kelupaan. Kemenangan ini saya dedikasikan untuk istri saya yang kemarin anniversary kita. Nanti kita semua, kita juga sedang suami ini dapat memberikan sesuatu kepada istrinya. Oke, anyway. Senang banget ini kemenangan pertama saya tahun ini. Terakhir tuh tahun lalu, jadi bisa menang lagi tuh udah satu kebanggaan lah, yang patut disyukuri juga. Main tenang sih hari ini, nggak ada beban sama sekali, main aja gitu. Jadi hasilnya juga bagus lah gitu. Karena memang beberapa turnamen kemarin itu kalau saya bisa main tenang, saya bisa dapat hasil yang bagus. Sebenarnya agak aneh ketika dapat eagle di hole 5 sih. Itu jarak 100 meter, saya pakai 52, terus bolanya satu kali bounce sedikit, habis itu langsung masuk. Itu kayak yang ada apa nih gitu. Karena kalau menang turnamen pasti ada yang kayak sesuatu gitu-gitunya kan. Jadi udah mulai agak kepikiran bahwa bisa untuk menang gitu pas lagi di hole 5 tadi. Tapi saya pikir perjalanan masih panjang gitu, masih ada 13 hole lagi kan untuk dimainin. Jadi udah main aja, dan pas lagi eagle lagi di hole 10 baru saya bisa kayak udah kayaknya ini waktunya deh gitu. Kalau pressure sih kalau misalkan saya berpikir bahwa hari ini harus menang ya pasti pressure, tapi pada saat di awal tadi saya nggak mikir harus menang, saya cuman berusaha untuk ngelakuin yang terbaik aja, dan ya alhamdulillahnya bisa main 6-6 hari ini untuk bisa menang. Kalau untuk perbedaan hari ini sama kemarin sih nggak terlalu beda jauh sebenarnya sih, cuman hari ini lebih hoki aja sih, lebih banyak beruntung aja sih gitu. Bearing Surpro lapangannya bagus, surprisingly terakhir aku kali main tuh mungkin 2 tahun lalu kali ya di sini. Dan pas lagi kemarin, dan aku juga nggak practice round minggu ini karena hari Senin kemarin itu nggak bisa main pagi, aku khawatir hujan aja sih, jadi kira nggak practice round. Pas lagi hari Selasa nyampe, clubhouse udah bagus banget ini. Shelternya juga bagus, terus greennya juga bagus, rollingnya bagus gitu ya, patternnya, puttingnya. Jadi cukup banyak banget perubahan lah dari terakhir aku kali main di Gading. Mungkin di hole 16 ya, sama ada beberapa par 3 kayak hole 7 itu cukup sulit, hole 12 juga cukup sulit. Karena par 3-nya sini jauh-jauh, jadi butuh iron yang bagus untuk bisa on the green. Ya pastinya ya, apalagi terakhir minggu lalu main di Taiwan, main jelek kan. Tapi itu pengalaman bagus waktu itu di Taiwan karena anginnya, aku belum pernah main golf sekencang itu anginnya. Itu 40-45 km per jam. Dan ya setelah main jelek kemarin di minggu lalu, terus bisa menang minggu ini, itu cukup membuktikan kayak bahwa game aku lagi ada di yang baik nih gitu. Terus minggu depan ada EDT di Malaysia, minggu depannya lagi di Saudi. Semoga momentumnya bisa terus bagus lah. Drivernya bagus. Sebenarnya minggu lalu itu juga drivernya juga bagus, cuman minggu lalu tuh kita kalau memukul ke fairway arahinnya harus ke hutan karena bolanya nanti bakal belok ngikutin angin. Tapi itu ya pengalaman baru lah. Ya minggu ini drivernya bagus, puttingnya juga bagus, ironnya oke. Tapi tadi pagi aku driving, kebetulan hari ini ada bawa Trackman. Aku ngeliat datanya di Trackman, ternyata aku tahu lah miss aku kemana. Jadi aku pas lagi tadi main mencoba untuk ngikutin missnya atau numbersnya yang tadi aku di driving kemana gitu ya. Jadi mengikuti itu aja sih hari ini mainnya. Siap. Thank you. Terima kasih.